Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan memaparkan teori-teori perencanaan pembelajaran yang dimatakuliahkan oleh Pak Joni Tasmanto dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran. Baik, saya akan memulai pemaparan tersebut. Pengertian perencanaan pembelajaran. Memahami definisi perencanaan pembelajaran dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam perencanaan adalah proses, cara, perbuatan, merencanakan atau merancangkan. Sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan, menjadikan orang atau makhluk hidup berbelajar. Sementara Herbert Simon mendefinisikan perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan. Bintoro Cokroaminojo menyebut perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Hamzah B. Uno menjelaskan perencanaan sebagai suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan sebagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut yang mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan perencanaan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan kepada mahasiswa, bagaimana cara mengajarkannya, dan seberapa baik siswa dapat menyerap semua bahan ajar ketika siswa telah menyelesaikan proses pembelajaran. Perencanaan tersebut sangat penting bagi guru karena kalau tidak ada perencanaan yang baik, tidak hanya mahasiswa yang akan tidak terarah dalam proses belajarnya, tetapi guru juga tidak akan terkontrol dan bisa salah arah dalam proses belajar yang dikembangkannya pada siswa. Sementara itu juga ada yang menjabarkan kegunaan atau fungsi perencanaan pembelajaran. A. Yaitu fungsi kreatif. Pembelajaran dapat menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. B. Fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika perencanaan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan dan program yang secara utuh. C. Yaitu fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Fungsi komunikatif. Secara perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepada sekolah, bahkan pihak internal sebagai orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat dikomunikasikan kepada setiap orang baik mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai sebagai strategi yang dilakukan. E. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan sesuatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat digambarkan sebagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. VF. Fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang akan diperlakukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu. Dapat terhitung jam pelajaran efektif. G. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan. Melalui perencanaan baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. H. Fungsi kontrol dan evaluatif. Mengkontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan, akan didapat ditentukan sejauh mana materi pembelajaran yang telah didapat diserap oleh siswa atau dipahami, sehingga akan memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan pendidikan atau kecerdasan siswa tersebut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.